Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa, sahabat Markaz Inayah dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan umur yang panjang dalam kebaikan. Dan pada kesempatan kali ini yang sangat berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir singkat dari surat-surat dari Juz Amma. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil surat Al-Fil, surat Quraisy. Ya, pada kesempatan lalu kita sudah mengambil surat Al-Fil, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengambil surat Quraisy. Surat Quraisy yang terletak setelah surat Al-Fil adalah surah Makkiyah, di antara surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan surah ini kata para ulama kita, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa surah ini adalah surah yang pendek, di antara surah yang sangat pendek di antara Al-Quran. Tetapi surah ini banyak mengandung makna yang sangat dalam, begitu luas makna yang ada di dalam surat Al-Fil ini, surat Quraisy ini. Mari kita membaca bersama surah ini sebelum kita jauh lebih dalam membahas tentang surat Quraisy. Silahkan para pemirsa sekalian, sahabat Markaz Inayah dimanapun Anda berada, untuk mengikuti kajian kita ini dengan membuka Al-Quran atau membuka mushaf, baik di HP kita atau dalam mushaf yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ya, surat ke-106. Ya, surat ke-106, surat Quraisy. Mari kita bersama membaca sebelum kita masuk ke dalam pembahasan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itulah tadi 4 ayat dari surat Quraisy. Kita melihat dari ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama Quraisy. Ilaf artinya kebiasaan. Ya, sesuatu yang mereka biasa lakukan. Atau ilaf juga berarti kesepakatan dan apa yang mereka jadikan sesuatu yang mereka bersatu dengan hal tersebut. Ilaf dari kata ulfah, bersatu. Juga maknanya yang berarti adah, kebiasaan. Ya, mereka bersatu, sepakat untuk melakukan sebuah hal yang mereka terus geluti dan mereka kerjakan. Itulah yang kemudian menjadi pembuka surah Quraisy. Li, di antara ulama kita ada yang mengatakan lam di sini adalah lam ta'lil atau lamul aqibah. Lam yang bermakna karena. Ya. Yang kemudian ulama kita, sebagian antara ulama kita mengatakan karena di sini itu sangat erat hubungannya dengan surah sebelumnya, itu surah Al-Fil. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Ashabul Fil, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya,
Semua kisah-kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan ibrah, jadikan sebuah hal yang terus dibaca dan dikenang sampai hari kemudian. Itu semua kejadian besar, mukjizat yang luar biasa yang terjadi pada saat itu. Apa tujuannya? Li'ilafi Quraisy. Tujuannya untuk menjadikan kebiasaan, kesepakatan dari kaum Quraisy itu tetap berjalan. Itu diantara makna yang pertama, bahwa lam di sini adalah lam yang menjelaskan tentang sebab. Ya, kenapa ada rihlat, kenapa ada penyelamatan Ka'bah, kemudian segala sesuatu yang luar biasa dengan burung ababil, semua itu terjadi untuk memberikan keamanan, untuk tetap memberikan sesuatu yang orang-orang Quraisy lakukan, yaitu rihlah mereka ke tempat yang akan disebutkan pada ayat kedua. Jadi itu pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa li di sini adalah lamnya untuk sebab. Jadi kebiasaan kaum kafir Quraisy itu ada dan tetap ada. Itu semuanya diantara penjagaannya adalah caranya Allah untuk terus melanjutkan itu dengan menjaga Ka'bah dari ashabul fil, agar tidak menghancurkan dan membumi hanguskan Ka'bah tersebut. Jadi karena rihlat, karena kebiasaan kaum kafir Quraisy, itulah yang kemudian membuat segala kejadian di ashabul fil terjadi. Yang pertama. Yang kedua, kata para ulama kita, lam di sini bukan untuk sebab. Jadi bukan karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebiasaan kaum kafir Quraisy tetap ada. Tetapi yang ulama kita sebutkan diantaranya dari Ibnu Jarir dan juga diikuti oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwa lam di sini adalah untuk ta'ajjub. Lam yang bermakna sesuatu yang mengherankan. Sesuatu yang mengherankan. Sungguh mengherankan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sungguh mengherankan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Apa kebiasaan mereka yang mengherankan itu? Ini pendapatnya Ibnu Jarir, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Sungguh mengherankan kebiasaan kaum kafir Quraisy itu. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menyinggung apa yang menjadi kebiasaan dari kaum kafir Quraisy, kesepakatan mereka dan persatuan mereka di dalam kebiasaan yang mereka lakukan ini. Apa itu kebiasaannya? Rihlatasy syita'i was-saif ila fihim. Mereka terbiasa, mereka sepakat, mereka saling membantu dan saling menguatkan untuk rihlatasy syita'i was-saif. Pada dua rihlah, dua perjalanan yang terus mereka jaga. Yang pertama adalah ketika dingin, musim dingin, mereka rihlanya ke negeri Yaman. Ketika musim dingin, mereka ke negeri Yaman. Dan sekarang ini di kota Madinah dan kebanyakan negara di dunia ini sekarang dalam musim dingin. Nah, di saat-saat seperti inilah kira-kira pada zaman dahulu kala, orang-orang kafir Quraisy rihlah ke negeri Yaman pada musim dingin. Karena mereka merasakan bahwa di Yaman itu lebih sedikit hangat daripada kondisi di Mekah itu. Kemudian setelah itu mereka juga rihlah ke Saif, di musim panas ke negeri Syam. Ya. Dua kebiasaan rihlah ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa kaum kafir Quraisy mengadakan rihlah? Ya, kenapa kaum kafir Quraisy mengadakan rihlah dan kemudian diangkat sebagai sebuah surah di dalam Al-Quran. Surah Quraisy yang mengandung rihlahnya, mengandung makna dan cerita rihlah perjalanan kaum kafir Quraisy di dua musim, musim dingin ke negeri Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Ya, disebutkan dalam sejarah bahwa
Suatu ketika kota Mekah yang dihuni oleh kaum kafir Quraisy, yang kemudian para kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disebutkan dia adalah Hashim, yang kemudian Nabi disebutkan dari Bani Hashim. Ya, yang Hashim ini nama aslinya adalah Amr. Ya, Hashim ini adalah sebuah gelar yang mana kebiasaan kaum kafir Quraisy dari dahulu, mereka betul-betul mengagungkan, menjaga Ka'bah dan melayani mereka-mereka yang datang melakukan haji dan ibadah di kota Mekah. Dan mereka dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka tetap berusaha untuk melayani tamu-tamu Allah meskipun mereka tidak dalam keadaan Islam. Mereka banyak yang melakukan kesyirikan. Tetapi ini diantara akhlak mulia yang terus dijaga, ya, yang terus dijaga oleh kaum Quraisy, yang merupakan akhlak yang sungguh luar biasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak-akhlak mulia yang terpuji yang sudah ada di kalangan Quraisy itu sangat mulia dan susah didapatkan di tempat lain. Dan Islam datang untuk menyempurnakan akhlak yang sangat luar biasa itu. Ya, karena mereka suatu ketika tertimpa musim paceklik di kota Mekah, akhirnya mereka berpikir bagaimana cara untuk tetap melayani penduduk yang ada di Mekah sendiri dan orang-orang yang datang. Maka mereka berpikir untuk mencari hal-hal yang lain, untuk mencari perbaikan ekonomi agar tetap bisa memberikan makan kepada anak dan istri mereka dan juga melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka kemudian bersepakat, dan ini dalam sejarah dijadikan sebagai sebuah hal yang menjadi ide dari Hashim yang merupakan kakek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian melakukan rihlah perdagangan menuju ke Yaman di musim dingin dan melakukan perjalanan rihlah untuk berdagang di musim panas ke Syam. Dan tentu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rihlah ke negeri Syam, dan ketika itu berdagang untuk membawa jualan dari Khadijah yang setelah itu akan menjadi istri Rasulullah SAW. Tentu ini pelajaran penting bahwa rihlah ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Nabi SAW dan kehidupan para sahabat dan para pengikut Nabi SAW. Ya, rihlah, melakukan perjalanan itu sesuatu yang selalu memiliki nilai positif jika diniatkan baik. Dan pada saat rihlah inilah ke negeri Syam di saat musim panas, bertemu dengan seorang rahib yang bernama Buhaira, dan ini kemudian dalam sejarah disebutkan bahwa dia mengatakan, ya, kembalikan Muhammad yang memiliki ciri-ciri kenabian agar orang-orang Yahudi tidak membunuhnya ketika berdagang dan terus melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, lebih jauh ke sana. Akhirnya baliklah, dan rihlah ini menjadi sebuah hal yang membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal oleh ahli kitab bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada pendapat Ibnu Jarir At-Tabari dan juga diikuti oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membuka surah ini dengan lam ta'ajjub. Ya, sungguh mengherankan dan sungguh ajaib mereka ini kaum kafir Quraisy dengan rihlanya di dua musim. Ya, ketika mereka rihlah kemudian mendapatkan hasil dari perdagangan yang mereka lakukan, dan mereka mendapatkan keamanan ketika di jalan ketika berdagang, ya, karena mereka dihormati oleh para perampok di tengah jalan, karena jalan-jalan di zaman dahulu tidak aman. Tapi ketika mereka mengatakan, saya dari Makkah, nahnu min ahlil balad, kami dari Mekah, dari ahlul bait, dari Makkah, maka mereka kemudian tidak diberikan sama sekali bahaya, diberikan gangguan oleh para perampok di tengah jalan, karena mereka mengatakan bahwa ini adalah mereka-mereka datang dari Baitullah. Jadi perampok pun merasa bahwa harus menghormati Baitullah. Ya, mereka tidak Islam tapi ada perasaan hormat atau ta'zim kepada Baitullah.
Itu satu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keamanan di saat melakukan perjalanan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada penduduk Mekah, penduduk Quraisy yang ada di kota Mekah ketika itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ja'alna haraman aminan," dan kami menjadikan Mekah itu sebagai haraman aminan, tempat yang aman. Wa yatakhattafun nasu min haulihim. Sementara di sekitar tanah haram itu banyak penculikan, banyak perampokan, banyak hal yang membahayakan manusia. Tapi Allah sudah memberikan rasa aman di tanah haram. Dan juga mereka-mereka yang keluar dari tanah haram dan mereka adalah kaum kafir Quraisy, dan ketika mereka melakukan perjalanan, mereka juga diberikan keamanan oleh orang-orang yang berada di jalan-jalan itu. Jadi keamanan yang Allah berikan kepada kaum kafir Quraisy, perdagangan yang mereka dapatkan keuntungannya, itulah yang kemudian mengherankan. Kenapa mengherankan? Karena mereka kemudian disuruh untuk beribadah kepada Allah pada ayat ketiga, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka beribadah, menyembah kepada Rabbul Bait. Ya, pemilik Ka'bah, pemilik Masjidil Haram. Ya, hendaknya mereka menyembah Allah karena mereka sudah melihat apa yang terjadi pada penghancuran Ashabul Fil di depan mata mereka sendiri, dan itu merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendapatkan rasa aman dalam perjalanan ketika berdagang. Mereka mendapatkan keuntungan dan balik ke Mekah dengan penuh keamanan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan di dalam tanah haram. Ada hukum-hukum khusus yang mereka kesepakati, dan itu merupakan syariat dari Nabi Ibrahim yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, dan sampai sekarang dan terus sampai hari kiamat berlaku tentang tanah haram. Mereka aman. Nah, mereka mendapatkan seluruh nikmat ini, mereka harusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan falyabudu. Sembahlah Allah, Rabb hadzal bait. Ya, yang memiliki rumah, yang memiliki Ka'bah, yang memiliki Masjidil Haram. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala dari awal surat sudah mengatakan sungguh aneh perkara kaum kafir Quraisy diberikan keamanan untuk rihlah, mendapatkan keuntungan, mereka mendapatkan keamanan di tanah haram. Mereka yang sebelumnya kelaparan, kemudian mengadakan rihlah untuk mencari kehidupan dan perbaikan ekonomi, Allah berikan semuanya. Ya, semua itu harusnya membuat mereka ingat dan sadar, bersyukur kepada Allah bahwa itu datang dari Rabb hadzal bait, dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mengherankan perkara kaum kafir Quraisy. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falyabudu." Hendaknya mereka beribadah, menyembah kepada Allah dan tidak menyembah berhala yang senantiasa mereka agung-agungkan. Ya. Lata, Uzza, dan seluruh berhala-berhala yang kemudian menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya bahwa Allah yang menjadi pemilik Ka'bah, hadzal bait, ya, Ka'bah, dialah Allah Subhanahu wa taala allazi at'amahum min ju'. Allah yang memberikan makanan ketika mereka kelaparan. Ketika mereka tidak memiliki makanan di kota Mekah, diberikan ide untuk bisa mengadakan rihlah agar memperbaiki kehidupan ekonomi, diberikan keamanan di jalanan untuk tidak mengganggu kafilah dagang mereka. Ya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Diberikan ketahanan pangan kalau bahasa kita sekarang, dan juga ketahanan dalam stabilitas keamanan, ketahanan pangan dan ketahanan stabilitas keamanan. Ini semua diberikan kepada mereka, dan sungguh sangat mengherankan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak membuat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mengherankan perkara kaum kafir Quraisy ini yang seharusnya mereka lebih tahu bersyukur, tapi justru mereka tidak melaksanakan hal tersebut. Jadi ini barangkali hal yang bisa kami sampaikan tentang surah yang ringkas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mereka-mereka yang mampu mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an tentang ketidaksyukuran kaum kafir Quraisy, diberikan nikmat dengan rasa aman, dan juga kemapanan dalam masalah ekonomi, karena
Mereka tidak memiliki tempat untuk berkebun karena sangat tandus, tidak memiliki hal-hal yang untuk meningkatkan ekonomi mereka dan seterusnya. Tapi Allah berikan semua sebab-sebab kemakmuran, sebab-sebab mereka bisa hidup dengan lebih nyaman, tetapi tidak membawa mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mereka sebagai kaum yang kemudian diberikan pelajaran besar agar tidak melupakan tentang nikmat Allah dengan memutus Rasulullah SAW, memberi peringatan, tapi kemudian mereka mengusir Nabi. Kemudian setelah itu mengadakan peperangan, memerangi Nabi dan risalah yang mulia ini, meskipun di antara mereka kemudian ada yang Islam, banyak yang kemudian menyerahkan diri dan masuk ke dalam agama ini, namun ini sebuah pelajaran bahwa kesyukuran kepada nikmat Allah itu akan mengantarkan kepada nikmat-nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kami sendiri dan kepada sahabat Markaz Inayah dimanapun Anda berada. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan pelajaran dan surah yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.